Lo lega emang lo habis ngapain? Gue nggak. Kencing juga habis itu lega. Nggak ada. Konteksnya itu sangat universal. Nggak bisa lo menjurus ke situ. Itu kan mereka kan pakai pensil warna ya? Yang satu Faber Castell, yang satu Stabilo kan? Jadi setelah dibikin film, ambillah krayon Crayola itu. Kita ada anak IT di belakang. Anak IT yang bisa nge-hack. Lo tau nge-hack kapan? Nge-hack TU sekolahnya. Itu udah judulnya udah hacker aja. Halo, balik lagi di Mantis Ngoceh. Mantis Ngoceh. Sama saya Yan. Saya Ardi, bukan Bakri ya? Emang Ardi Bakri? Nggak ada. Bukan, nggak ada. Nggak ada Ardi Bakri, nggak ada. Siapanya? Ya kalau keluarga Bakri mau kasih nama Ardi boleh dong? Suatu saat nanti gitu ya. Boleh. Kali ini kita tidak sedang di Cilegon, kita tidak sedang di Jakarta. Kita lagi di Serpong. Kita kabur. Pakai R ya? Kabur dari Jakarta. Pakai R ya? Pakai R ya? Kita lagi di Kopi Stok. Kopi stok. Kalau di Gmap dia kopi stok. Betul. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas film yang membuat gua memulai nonton film Indonesia. Jadi gua berakhirnya itu nonton Gundala. Bebas ya berarti? Hah? Bebas ya? Itu yang bikin gua hampir apakah ini adalah pilihan hidup yang benar mereview film lokal. Kalau yang ini tuh benar-benar memulai gua jadi craving lagi pengen nyari film Indo. Jadi lo sempat nyuruh gua nonton ini kan? Ya. Dan lo juga sempat disuruh nonton sama bokap lo kan? Bener, nggak ada ekspektasi gua. Nggak ada ekspektasi? Cuman gagap bokap keluarga, kita kan keluarga Batak, jadi Lo keluarga Batak? Iya, gua agak. Ya, kita akan bahas ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Gua nonton kedua kalinya, lu nonton sekali aja ya? Sekali, gue masih ingat soalnya. Jadi, suka nggak? Ya, sudah pasti, saya suka. Suka ya? Saya suka sekali. Kenapa tuh? Mungkin startnya dari gue bikin genrenya. Aduh, Genre. ini yang gue males tuh ya, tiap bikin tuh ada kayak ginian tuh. Menurut gue ini tuh namanya drama Sinaga. Sinopsisnya nih ya. Ibu-ibu atau inang-inang Batak yang bersekongkol atau berkong-kali-kong dengan suaminya, seorang Batak original, untuk mengembalikan 3 anak laki-lakinya yang merantau dan enggan kembali dengan cara pura-pura mau bercerai. Gue serius nih sinopsisnya. Kenapa ya? Hah? Kenapa ya? Karena si filmnya tuh lucu. Filmnya udah lucu. Nggak lucu aja. 2 hours later. Dampak ke gue ya, gue tidak nangis ya kebetulan. Banyak yang nangis soalnya, teman-teman gue banyak yang nangis. Tapi gue nggak nangis sih. Gue nggak nangis ya nontonnya. Gue nangis sih. Lu nangis? Nangis gue. Nonton film ini tuh sedih tau. Kenapa? Mungkin karena gue Batak juga ya, dan ini tuh permasalahan yang sering gue hadapin gitu. Tentang perspektif Lo Bataknya dari lahir nggak sih? Nggak bisa bisa. pas tengah-tengah gitu loh. Katanya nggak ada ininya dia. Kalau gue sih dampaknya nonton itu lega, terus terharu, terus jadi semangat. Lo lega emang lo habis ngapain? Gue nggak. Kencing juga habis itu lega. Nggak ada. Konteksnya itu sangat universal. Nggak bisa lo menjurus ke situ gitu. Tidak bisa. Ini tuh kayak membuka pintu baru gitu gua buat nonton film Indonesia gitu. Craving lagi film Indonesia gitu. Yang ini ketika walaupun udah pernah nonton lagi ya tetap senang gitu. Puas gitu. Gue tuh kenapa nggak nonton lagi? Karena sekali nonton
masih terang gitu sampai sekarang. Menurut lo intronya awalnya film ini tuh gimana? Awalnya film ini jelas banget justru. Ini Premisnya jelas banget ya? Gue langsung ya, dari awal sampai akhir sangat jelas. Iya. Lo nggak usah bagi intro, body, udah jelas gitu maksud gue. Secara satu keseluruhan film dan eksekusinya not bad. Ya. Not bad at all gitu. Kalau bisa dibilang sih si jalan ceritanya sih nggak ribet gitu ya. Iya. Cuman eksekusinya dia jelas gitu, jelas banget ceritanya itu. Mungkin juga karena banyak nggak ada mungkin informasi yang terpotong begitu saja. Iya. Yang sebenarnya gue pengen tanya tuh, waktu acara adat lu inget gak? Itu apa yang lu pikirin? Karena itu nggak ada dialog loh. Yang gua tangkap, akhirnya gua melihat ya dengan ilustrasi kayak gitu, oh ternyata rumor-rumor ibu-ibu ngebungkus makanan di dalam tas itu benar. Akhirnya saya tahu ya. Saya susah. Itu kan gua konfirmasi ke lu kan? Iya. Dan nyatanya katanya lebih parah. Sebenarnya Jadi itu, tas yang dibawa tuh koper gitu kan? enggak, itu paling parah yang tadi, yang di film ini paling parah, soalnya nggak pakai plastik. Jadi kita tuh bikin adat, istilahnya namanya marvalas. Apa? Marvalas. Marvalas apa? Berfalas. Falas itu artinya plastik. Dimasukin plastik tapi ditaruh tas. Kalau itu mah kan beneran gotanya atau daging lauknya ini diambil langsung masuk tasnya. Ngeri kali. Lalu gimana ya? Isunya itu beneran? Isinya beneran. Jadi itu beneran ada kejadian kayak gitu ya? Sering. Bukan sering, itu udah jadi tradisi. Oke, dulu deh catatannya apa? Gue soalnya nggak nyatet, gue menikmati filmnya sih. Justru. Ketika gue nonton 2 kali, gue baru ngeh kalau ini film tuh warnanya enak banget di mata. Kayak kalau kita nonton film lain yang temanya drama ya, tuh kadang-kadang kayak tajam-tajam gitu warnanya, pop up gitu. Mungkin itu yang bikin dia kayak kelihatan di daerah ya, kayak karena warnanya yang tipis gitu. Mungkin ya, gue nggak ngerti deh. Tapi jadi kayak berasa di situ banget. Menurut gue beda merek sih. Apa kameranya? Bukan. Toning ya. Itu kan mereka kan pakai pensil warna ya. Yang satu Faber Castell, yang satu Stabilo kan. Jadi setelah dibikin film, ambillah Crayola itu. Crayola lagi. Kenapa? Terus ya itu dialognya oke. Itu udah pasti notesnya gua. Terus Tika Panggabean tuh di sini kalau kata gua actingnya jelek. Dia tuh kebantu menurut gua gara-gara suaminya jelas banget kayak gitu Batak banget gitu. Yang lainnya juga kayak ibu-ibu emak-emak gitu, inang-inang yang lewat. Struktur badannya tuh masih kayak orang masih muda gitu. Nah ini nih, film ini penuh dengan inang-inang yang sesuai dengan TKP, itu menurut gua. Inang-inang yang di TKP. Kenapa TKP? Kayak pembunuhan, Bang. Maksud gua, kalau lu lihat di pesta Batak atau arisan Batak, ya kayak gitu memang. Cara dia ngobrol, cara sudut pandang dia, itu tuh dapat banget gitu loh di situ. Sama gue mana? Yang lapo tuh kayak gitu kan? Kayak gitu banget. Kayak gitu banget. Kayak gitu? Setiap hari nyanyi, bener setiap hari nyanyi. Setiap hari dicariin bini? Nggak tahu kalau itu. Itu gue nggak nyampe sana sih pendalamannya. Kan lu Batak kan? Itu gagal aja jadi Batak. Saya lahir di Bandung. Sekali saja saya ke Sumatera. Sekali. Di bodinya yang gue berasa banget tuh dialognya tuh banyak yang ketahan sih. Menurut gue pas lagi lu inget gak sih yang scene yang mereka berantem satu kali shot ya, satu kali rekam yang nyokapnya keluar? Yang semuanya marah-marah sampai akhirnya ada yang nangis gitu. Itu tuh
kayak ketahan gitu loh. Harusnya gak gitu ngomongnya, cara ngomongnya kalau kata gua. Kayaknya bisa harusnya lebih kasar lagi gitu dari situ. Itu kayak ngomongnya Diperhalus gitu ya? iya, kayak diperhalus gitu. Iya, iya. Tapi ya film keluarga sih Branding memang. mungkin. Film keluarga juga kan. Iya. Iya sih. Cuman dapat lah, masih dapat si esensinya berantemnya. Masih Enggak, bagus. tapi tuh genre-nya bukan drama keluarga sih. Drama sinaga kan kata lu? Betul. Lu yang bikin aja. Jadi bukan film keluarga kan? Bukan drama Sinaga ini. Gue suka banget mereka mikirin lo tinggal di Toba ya tuh ya? Tinggal di Toba, mobilnya Kijang. Iya. Gue suka sih itu, detail-detail kayak gitu. Terus, oh iya, opungnya, lu tau? Ya opungnya itu yang, opung borunya, itu tiap kali muncul, hati gue tuh senang gitu loh. Dia tuh kalau ngomong, Opung Boru tuh yang mana? neneknya mereka. Oh iya, Neneknya mereka yang di tuh, rumah panggung ya itu? iya, pas lagi cerita tuh gue kayak, aduh, hanyut gitu loh. Karena gue pernah diomongin gitu sama, Kayak gitu? iya. Aduh, lucu. Dia ngomongin apa? Ya baik-baik lah sama papa, mama gitu. Oh gitu? Iya. Ada kejadian kayak gitu? Jarang ya? Makanya pas lagi lihat lagi tuh kayak, aduh, gitu. Keren sih. Gue suka scene itu tuh yang di pasar tuh. Ya. Pasar asik sih. Dan kerennya tuh, misalkan itu yang di pasar aja ya, informasi tentang mereka tuh zaman dulu tuh mie itu di satu yang mangkok. tukang bakso ya? Iya. Bukan kuah bakso lagian itu. Mie shop namanya. Mie shop. Mie shop tuh apa? Gue nggak ngerti deh. Lo kan Batak setan. Nggak nyampe ke sana ilmunya. Mau apapun ya yang lo nggak tahu, lo kan Batak. Mohon maaf, keluarga Batak, tolong. Nah itu mie shop itu kan mereka zaman dulu mereka tuh beli satu, terus habis itu anaknya 3, 4, terus mereka bagi-bagi gitu kan. Nah Anaknya 3? Iya, sudah tahu ya, ada anak ada boru ya. Hebat. Boru ya? Kirain tahu anjir. Jadi Anak anak 3, itu anak laki-laki, boru itu anak perempuan. Ntar lo, kan Boris. Nggak, itu Oh iya. istilah Bataknya. Boru tuh anak perempuan. Oh, bukan nama ininya. Nah itu jadi penting karena apa? Kelihatan kalau mereka tuh dulunya si makan itu susah, susah. Tapi studi itu yang utama gitu. Studi. Iya. Kan itu zaman orang Batak itu tuh gitu. Biarinlah hidup gue susah, yang penting anak gue sekolahnya bagus gitu. Mereka tuh mendambakan. Pokoknya kalau nggak jadi pengacara, PNS kan? Iya kan? Jadi pengacara. Yang di mandatori di keluarga Batak tuh? Polisi, tentara. Polisi juga? Iya. Oh iya? Tambal ban tuh masuk? Nah, tambal ban tuh gagal. Kalau gagal jatuh, langsung tambal ban. Baik. Tapi gue mau nanya satu deh. Itu kan si abang yang jualnya itu sedekat itu ya sama keluarganya si Boris dan lain-lain itu. Apakah kalau orang Batak itu kalau udah sedekat itu bisa kayak gitu ya treatmentnya? Maksud Iya. gue ya dari satu tukang dagang ngomongin satu pelanggannya, Masalahnya gini nih. itu kan lumayan keras tuh sini. Iya. Iya kan? Di daerah gua, kampung gua, Apa? Antapani kan? Toba aja. Si jalanannya itu cuma ada satu tempat kopi dan itu ya punya kakek gua gitu. Punya satu tempat kopi dan itu punya kakek lo. Dan ya orang tuh ya jadi ke situ. Nah itulah makanya dibilang erat tuh kayak gitu karena mereka tuh cuma sedikit sebenarnya yang bikin ininya. Mereka kenal satu sama lain itu ya. Ya udah sih sebenarnya si bodinya ini semua informasi yang dia kasih ke kita gitu kayak berguna gitu untuk kita pakai untuk itu gua setuju. nonton film ini. Soalnya gue sangat menikmati dari awal sampai akhir tuh nontonnya gue sangat menikmati banget sih. Ya udah ini sebuah hiburan gitu. Iya. Balik lagi ya film itu kan nggak perlu mengedukasi kalau menurut gue ya. Betul. Tapi gue dapat insight baru aja gitu. Entertaining sangat. Cukup kok. Dan Vicky Shanipar, aduh tolong. Iya. Itu mah nggak boleh sih. Mantap. Nggak Terlalu boleh mantap. musiknya kayak gitu.
Endingnya menurut lu gimana? Ending gue cuma note satu sih. No. Yang adegan yang marah-marah itu, yang pada nangis semua itu. Itu kan kayak ya udah lo dipaksa nangis gitu kan. Soalnya banyak teman gue yang nangis di situ. Ya. Tapi gue ngerasanya, aduh ini terlalu dipaksa buat nangis nih. Tapi sedih menurut gue mah. Lu sedih? Lu nangis di situ? Nangis. 2 kali gue nangis. Dua kali. Sama yang Ono atau lagi. Yang mana? Yang pas lagi Nonton bebas? Bukan? Ya itu bukan nangis sih. Sakit hati. Yang ini pas si ibunya bilang bukan keluarga ini yang harusnya bawa saya pulang. Oh Itu iya. dapat banget sih. Karena itu subjektif sih, karena Batak tuh gitu. Dan dijelasin kan kenapa itu harus kayak gitu. Kejadian kayak gitu? Nggak tahu gua, nggak pernah sampai di tahap kayak gitu. Lu belum coba nyari tahu? Lu kan akan kayak gitu kan? Maksudnya? Ya jadi broken home gua kalau kayak gitu cuy. Tolong, saya kan happy. Lu kan belum nikah, harusnya lu cari tahu lah. Jadi sebelum Iya. nikah udah tahu bakal deket Iya. cerai gitu ya. Terima kasih. Ini kan well prepared Teman namanya. yang sangat baik. Terima kasih. Soalnya yang nangis tuh gara-gara yang si adenya ini sih. Adenya ini ngasih tahu, ya gue kadang ngelihat gitu ya kalau cewek di dalam adat Batak tuh kadang-kadang ya susah gitu hidupnya, tertekan gitu. Ketika dia omongin itu dengan emosional gitu ya berasa sih gue. Jadi kasihannya. Ya, jadi gue ngelihat stand up komedian kayak Indra Jegel, Boris Bokir, Gita Bebita, lu tau kan? Nggak tahu, gue nggak tahu. Dia punya radio. Dan empat-empatnya tuh, empat anaknya tidak ada yang image-nya serius sama sekali, totally nggak ada gitu. Jadi benar-benar dibikin segitunya sih parah sih. Keren. Yang gue kaget sih Jegel sih. Apa? Indra Jegel tau kan? Yang mana sih? Anak bungsunya. Oh yang Yang rambutnya dari gitu. Petani. Oh iya. Yang dari Petani. Sahat. Itu orang di TV nggak ada seru-serusnya sama sekali. Tapi bisa kayak gitu, ngeri sih. Itu stand up komedian juga. Stand up komedian. Mukanya nggak kayak stand up ya, tapi di situ ya. Muka stand up tuh gimana? Kayak kaki gitu. Kayak itu nggak Kayak sih? gimana? Ernest Prakasa apa Ernest? Dia kan Batak bukan Cina. Oh iya. Kalau dia Cina mungkin mirip-mirip. Iya kan? Betul. Betul kan? Kan Ya. udah beda ras nih. Iya kan? Ya. Masuk akal dong. Ya masuk akal. Oke. Masuk akal. Endingnya nih, Ending. menurut gue endingnya ini klasik, tapi sangat satisfying nontonnya. Gue sih semuanya pas ya. Menurut gue semuanya pas. Kecuali yang itu, gue merasa terlalu dipaksa untuk nangis. Udah, sisanya semuanya pas gitu maksud gue. Storytellingnya enak ya. Iya. Buat orang-orang yang bukan Batak untuk tahu gimana sih prosesi keluarga Batak ribut, masalah-masalahnya. Itu enak sih, gue ngerti. Ya kayak gitu sih. Udah sih gue kayak gitu. Gue recommend Gua banget udah. nonton film ini. Rating deh. Gue di 76. 76. Gue masih mikir ini masih di 8,4, 35, Nah. 67. Tuh nungguin itu. Nungguin itunya. Ya soalnya menurut gue ini sangat ini loh, sangat proper gitu maksud gue Ya, untuk ditonton. betul. Notesnya gue 76 ini gue standarnya gue ngikutin yang lain ya. Film Upin Ipin, SpongeBob. dari Upin Ipin, Avenger sampai apa Christopher Nolan gitu atau apa. Nggak tahu tuh. Ya udah, rating udah. Berarti ya udah jangan lupa subscribe, like, komen, Bunyiin lonceng. teng gitu ya. Sampai ketemu. Ya klik lah video-video lain lah ya. Sebenarnya Kita udah mah ada. kita Iya. mah orangnya nggak maksa, tapi langsung pencet channel kita terus pilih aja, bebas. Makanya kita pun bebas orangnya, tapi bebas di kita. Ya siap-siap aja kalau misalkan nggak diklik tuh kita lacak sih. Kita ada anak IT di belakang. Anak IT yang bisa nge-hack. Betul nge-hack kapan? Nge-hack TU sekolahnya. Itu udah judulnya udah hacker aja. Padahal cuma nge-hack password doang aja. Bangsat. Ya udah.
Udah. Udah ya? Udah dah. Dadah.